Assalamualaikum, kembali lagi di video proyek akhir pekan. Kali ini kita akan bikin photo box. Bagaimana caranya? Saksikan video ini sampai habis ya. Supaya video pembuatan photo box ini tidak terlalu panjang, jadi videonya dibagi dua part ya. Part pertama ini adalah menceritakan dari proses milling sampai perakitan awal frame. Sekarang kita akan meng-crosscut kayunya ke ukuran lebih kecil supaya lebih mudah saat di milling nantinya. Pada saat crosscut ini dipotong bukan ke panjang akhirnya ya, dia dipotong lebih besar dari yang dibutuhkan, dan jangan lupa dilebihkan untuk cadangan. Sekarang yang kita lakukan adalah memotong satu sisi dengan guide yang relatif lebih lurus. Karena saya tidak punya jointer, saya hanya melakukan milling ini dengan table saw. Kalau Anda memiliki jointer dan thickness planer, lebih baik dilakukan dengan jointer dan thickness planer ya. Sekarang kita akan merapikan satu sisi, kita potong dengan table saw, baru setelah itu dipotong ke tebal akhirnya, yaitu tebal akhirnya 2 cm. Karena saya tidak punya thickness planer dan jointer, jadi ini dua sisi yang relatif siku diletakkan di bagian table dan di bagian fence agar hasilnya lebih kurang paralel ya. Ini tidak sempurna, tapi hanya ini bisa saya lakukan karena saya tidak memiliki dua alat tersebut. Satu sisi sudah dirapi seperti ini, yang sisi ini akan nempel di fence nantinya dan kita potong ke tebal akhirnya. Dalam pemotongan ini, sisi yang baru dipotong tadi ditempel di fence, dan yang tadinya berada di table, di meja, tetap diletak di meja ya, supaya hasilnya lebih kurang paralel. Ini pemotongan sangat berbahaya, jadi kalau misalnya Anda melihat video saya yang sebelumnya, tangan saya kena mata table saw-nya di saat pemotongan ini. Gunakanlah dua buah pushstick dalam melakukan pemotongan ini ya, jangan seperti yang saya lakukan, hanya menggunakan satu pushstick. Untuk lebih jelasnya bisa lihat video sebelum ini. Setelah kejadian tangan saya terkena mata table saw, saya membuat pushstick ini untuk memotongnya supaya lebih aman. Bisa juga dipotong dengan menggunakan satu pushstick, tapi pastikan tangan kiri jauh dari blade-nya ya. Ya, ini dia hasil dari memotong untuk ketebal akhirnya, yaitu 2 cm. Semuanya sudah ditandain untuk panjang akhirnya, ini 45 dan 34, ada yang 26, 28, ada yang 46 cm. Sekarang langkah berikutnya adalah kita memotong ketebal akhirnya. Jadi pertama kita rapikan dulu satu sisi, baru dipotong ketebal akhirnya, yaitu sekitar 4,5 cm. Sekarang kita potong dulu satu sisi semuanya sampai selesai, lalu kita atur lagi fence-nya ke tebal akhirnya, yaitu 4,5 cm, baru dipotong lagi dengan sisi yang sudah dipotong mengarah ke fence. Jadi supaya dia lebih rata dan semua permukaannya halus. Oke, mari kita kerjain. Ini sekarang lebih kurang ukurannya 4,7 cm ya. Jadi nanti pas kita balikkan, kita memotong 2 mm lagi. Pada bagian ini, bagian bawahnya bisa yang mana aja yang baru dipotong. Yang bagian yang terpotong sebaiknya bagian yang cembung atau bagian yang crown. Ini salah satu kegunaan dari kita menandainya ya. Jadi kalau misalnya setelah dipotong seperti ini, kita nggak tahu yang mana kalau kita tidak kita tandai. Ya, kalau ini tinggal lihat. Nah, ini 46 cm kan, ini 46 cm. Jadi kita bisa tahu. Ini 28 ya, kelihatan 28. Jadi kita bisa tahu. Jadi jangan lupa menandain kayu kalau misalnya banyak seperti ini ya, apalagi ukurannya berbeda-beda. Jadi kita nggak bingung dalam mensortirnya, memotongnya ataupun merakitnya nanti. Nah, sekarang 3 sisi sudah rapi ya. Sisi yang sini yang baru terakhir dipotong, kemarin yang tebalnya, ini yang tebalnya sudah rapi. Tinggal satu sisi lagi yang belum dipotong. Nah, ini sekarang kita motong ke tebal akhirnya ya. Lebih kurang 4,4 cm sampai 4,5 cm. Seharusnya milling seperti ini kita menggunakan jointer dan thickness planer selain dengan table saw. Tapi karena saya tidak punya jointer dan thickness planer, jadi saya hanya menggunakan table saw ya. Seperti inilah dia. Jadi dia tidak begitu akurat, tapi bisa digunakan. Mari kita lanjutin sekarang ke tebal akhirnya. Ya, ini semua 4 sisinya sudah dipotong ke dimensi akhir, itu tebal dengan lebarnya sudah. Yang belum ada terakhir adalah yang panjang ya. Yang panjang adalah panjang ininya. Jadi yang pertama kita potong adalah satu sisi ini kita potong, kita bikin dia siku dengan yang lain. Kita potong siku, baru kita balikkan, nanti dipotong dengan stop block untuk panjangnya masing-masing. Ada yang panjang akhirnya nanti 46 cm, 45 cm, 28 cm, dan 35 cm ya. Itu beda-beda semuanya, semua sudah tertulis yang mana. Jadi kita tinggal mengerjakannya. Sekarang kita potong dulu satu sisinya dulu ya. Bisa dilihat dari yang sebelumnya saya menandai panjang akhirnya itu di bagian sisi ini ya, di end grain-nya. Jadi pada saat ini yang pertama kali dipotong adalah bagian yang tidak tertulis. Jangan bagian yang tertulis panjang akhirnya lah yang dipotong pertama.
Pada bagian ini diusahakan dipotong seminimal mungkin karena saya hanya melebihkan 1-2 cm dari panjang akhirnya. Ini sekarang kita potong 27,2 cm untuk 4 buah ya. 4 buah 27,2 cm. Panjang ini 27,2 karena lebar dari kayunya itu 4,4 cm, jadi panjang totalnya adalah 36 cm. Yang ini 26 cm karena dia tidak ada target ukuran lebar akhirnya. Ya, berikutnya stop block ini diset untuk panjang 34 cm. Kita akan potong 34 cm nya 8 buah. Supaya tidak bingung, ini photobox yang saya bikin ada 2 buah ya, bukan satu. Jadi angka-angkanya agak berbeda sedikit, tapi ini semuanya untuk 2 set photobox. 34 cm ini adalah untuk tinggi dari photobox, jadi total tingginya adalah 34 ditambah 8,8 yaitu 42,8 cm. Berikutnya stop block ini diset untuk 46 cm, kita akan potong untuk 12 batang. 46 cm ini merupakan panjang dari photobox untuk bagian bawah dan bagian samping kiri dan kanannya. Sekarang stop blocknya itu diset untuk panjang 45 cm, kita potong untuk 4 batang. 45 cm ini adalah panjang dari bagian atas dari photobox. Ya, ini semua hasilnya ya. Yang dari sana, dari tengah ke sini, ini akan jadi satu set. Dan dari sana ke atas, itu akan jadi satu set lagi. Jadi saya akan bikin 2 photobox. Ya, ini tahap berikutnya. Kita akan membuat pocket hole. Satu di masing-masing ujung, satu di sini, dan satu lagi di sini. Untuk menyambungkan nanti membuat frame-nya berbentuk kotak. Ini yang diberikan pocket hole hanya yang panjangnya 26, 28, dan 34 cm. Yang panjang 46 dan 45 tidak dibikin pocket hole. Alat-alatnya ya ini ya. Saya butuh bor dengan pocket hole, mata pocket hole-nya, jignya, dan klem. Sekarang kita kerjain ini dulu. Tiap sisinya hanya dibikin satu pocket hole ya, lebih kurang di bagian tengah dari kayunya. Setelah selesai di satu sisi, lalu kita balikkan dan kita bikin di pocket hole di sisi satu lagi. Ya, seperti ini ya yang kita bikin. Kita lakukan ini untuk semuanya yang lain. Ya, pocket hole-nya sudah dibikin, sudah jadi ya semuanya seperti ini. Untuk 8 buah, satu setnya 8 buah piece. Jadi sekarang kita akan mengamplasnya sebelum kita bikin frame-nya. Pengamplasan sekarang ditujuankan untuk menghaluskan semua sisi dari kayunya, karena sebelum dirakit jadi lebih gampang untuk mengakses semua sisinya. Ya, tadi semuanya sudah diamplas. Sekarang kita akan merakit frame-nya ya. Jadi frame-nya itu terdiri dari 4 buah kotak seperti ini. Ya, untuk bawah, kiri, kanan, dan atas. Nanti di bagian depannya kosong, bagian belakangnya kita bikin dari plywood. Sekarang kita akan merakitnya ini terlebih dahulu. Ini karena ini adalah end grain. Jadi sebelum kita ngelem, kita letakkan dulu lemnya di sini, lem kayunya. Habis itu kita tekan supaya dia lemnya masuk ke dalam serat-seratnya. Baru diberikan lem berikutnya, baru kita letakkan ditempelkan. Kalau kita letakkan lemnya di sini, lemnya nanti akan terserap ke dalam serat kayunya. Jadi nanti lengketnya tidak sempurna atau tidak bagus. Ini akan saya rakit dengan drywall screw seperti ini saja, tidak ada yang aneh-aneh. Pertama kita kasih sini lemnya, ya, lalu kita tekan sampai dia masuk ke dalam pori-porinya, sama semua sisinya. Ya, udah masuk kayak gitu. Baru kita kasih lem yang akan kita tempelkan. Kemudian ini diklem supaya dia tidak mundur pada saat dimasukkan skrupnya ya. Karena kita masukin skrupnya perlahan, semoga dia tidak belah. Sama ya, ditekan dulu ya. Kemudian terakhir ke sisi ini ya. Setelah itu bisa dilap bagian lem-lem yang keluar ya. Ini satu udah jadi, kita bikin 3 lagi untuk satu frame ini, baru kita lanjutkan ke photo box yang berikutnya. Selanjutnya kita masukkan semua lem ke semua end grain yang akan nantinya dilem ya. Semuanya dilakukan tanpa terkecuali supaya sambungannya kuat ya. Setelah itu kita mulai perakitannya, diposisikan seperti ini dan diklem di antara joinnya. Perakitan sisanya dilakukan hal yang sama, ini dilakukan berulang-ulang sampai selesai.
Ini adalah bagian akhir dari part 1. Jangan lupa di like dan di share kalau Anda menyukai video ini, dan jangan lupa di subscribe untuk kelanjutan dari membuat photoboxnya. Video kelanjutan membuat photobox ini sampai selesai akan keluar di tengah minggu ini ya, untuk part 2 nya. Jadi hanya 2 part. Terima kasih.